Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Jailan. Saya adalah guru PAI di SMK PGRI Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 batch 3 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PAI di SMK PGRI Jatisari, Karawang di kelas 11 bab 1 tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar hari ini? Kabar Baik. kalian? Alhamdulillah, Pak. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baiklah, sebelum lanjut materi, Bapak akan absen dulu. Tanggal berapa sekarang? Ahmad Sodikin, Aprian Eko Prasetyo, Agung Nugraha, Ahmad Dimyati. Ya, berarti ini sebagian yang lainnya masih dalam PKR ya. Untuk materi hari ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Mengapa kita harus mempelajari kitab-kitab Allah? Karena kita sebagai seorang muslim. Ada yang mau jawab lagi? Kita harus mempelajari rukun iman dan rukun Islam yang di dalamnya terdapat iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai seorang muslim harus mempelajari dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Di mana salah satunya iman kepada kitab Allah itu adalah salah satu rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan perbedaan kitab-kitab Allah dengan suhuf, menjelaskan kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menjelaskan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Dan yang keempat, menganalisis keistimewaan Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan kitab kepada para
tidak terjebak. Karena apa? Karena kitab itu adalah sebagai pegangan, pedoman untuk hidup manusia. Ya, contohnya saja, kalau kita bermain ke suatu tempat dan tidak mengetahui jalannya, apa yang terjadi? Pasti tersesat. Begitu juga dengan kehidupan. Menjalani kehidupan tanpa ada suatu pegangan, pastilah kita akan tersesat. Untuk itulah Allah menurunkan kita kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia, supaya apa? Umat manusia selamat. Ya. Selanjutnya, cakupan iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Ya, jelas, untuk mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah. Beriman terhadap kita yang kita ketahui nama-namanya, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, lalu mengamalkan hukum-hukum dalam kitab tersebut. Berapa yang wajib? Berapa kitab yang wajib kita ketahui? Ada empat. Apa saja? Yang pertama kitab Zabur. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Injil. Dan yang keempat Al-Quran. Dari keempat kitab tersebut, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, kita tetap harus mengimaninya. Walaupun kita sekarang sebagai umat Nabi Muhammad yang mempunyai kitab sendiri, yaitu Al-Quran, kita juga harus yakin dan mengimani ketiga kitab tersebut. Ya, coba perhatikan depan, perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut yang sudah ditayangkan, silahkan kalian tanggapi kenapa kita tidak boleh mengamalkan kitab selain Al-Quran. Karena kita sudah mempunyai kitab yang lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Yang lagi ke depan ya, memperkaya khazanah. Carilah ayat-ayat yang mendukung keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Lalu kalian jelaskan pesan yang terkandung di dalamnya. Nanti tugas ini kalian samping dengan tugas kelompok. Nah, sekarang kita buat kelompok. Coba tugas kelompok jadi 4 kelompok. Tugasnya yaitu untuk kelompok 1 menjelaskan perbedaan kitab-kitab Allah dan Rasul. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Lalu yang ketiga, menjelaskan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang keempat, menganalisis keistimewaan Al-Quran. Silakan kalian buat kelompok ya, jadi 4. Jangan kita tuh. Ini kelompok mana? Perintah.
Ya, oke, udah selesai diskusinya. Silakan rapikan kembali duduknya, lalu nanti kalian perwakilan dari kelompoknya presentasi ke depan. Ya, lalu presentasi kelompok 1 depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil kerja kelompok. Perbedaan kitab dan suluk. Suluk adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para rasul, tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dua isi suluk cenderung sangat berbeda. Juga kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para rasul sebelum untuk kitab. Empat isi kitab lebih lengkap dari dibandingkan dengan isi lembaran-lembaran suluk. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk presentasi kelompok selanjutnya. Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan isi pokok kandungan Al-Quran, akidah atau keimanan ibadah kepada maupun dulu madhab akhlak seorang hamba kepada kali kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Wa'ad-dawai kisah-kisah Nabi Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang menginginkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil kelompok kalian yang sudah mempresentasikan. Mungkin dari masing-masing kelompok mau menanya ke kelompok lain, silakan. Ada yang mau menanya kelompok lain? Ya, dari kelompok 3. Nanya ke kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Apakah persamaan kitab dan suluk? Apakah persamaan kitab dan suluk? Silakan kelompok 1 jawab. Sama-sama merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab dan suluk sama-sama hanya diterima oleh Nabi atau Rasulnya. Jadi persamaan kitab dan suluk itu adalah sama-sama wahyu Allah. Mau bertanya dari kelompok mana? Ya, mau bertanya kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Apa kedudukan dan fungsi kitab Allah? Kedudukan dan fungsi beriman kepada kitab Allah. A. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak hal-hal kehidupan manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal manusia. Maka kitab-kitab Allah mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang nampak maupun gaib. Nah, itulah fungsi dan kedudukan kitab Allah. Yang utamanya yaitu untuk mempertebal keimanan. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok 1 bertanya kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Coba bacakan dalil kitab Taurat. Coba bacakan dalil kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Itulah hasil diskusi kalian dan tanya jawab. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja siswa dan nanti kalian kerjakan. Ya, dikasih waktu 20 menit.
Sudah selesai, coba kumpulkan lagi. Untuk pembahasan materi hari ini beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu tentang kitab dan menerimanya. Siapa saja kitab yang diturunkan oleh Allah dan menerimanya? Satu, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Menganalisis tentang isi kandungan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat isi pokok, di antaranya yaitu perintah dan larangan. Untuk materi beriman kepada Allah, siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Ya, silakan. Satu, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Dua, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat dari kitab-kitabnya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Tiga, isi pokok dari semua kitab Allah Subhanahu wa taala ini sama, yaitu bertauhid dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab yang lain. Di antaranya keistimewaan itu adalah bahwa Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Oke, pelajaran untuk hari ini telah usai. Silakan kalian berdoa untuk akhir majlis. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik dan pernah lelah untuk selalu beribadah. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.